Tips saya untuk mencari ikan yang bagus dari suatu farm, langsung menghubungi breedernya saja. Karena secara tidak langsung ya pasti gitu, bukan tidak langsung lagi. Breeder lebih tahu karakter ikan itu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, masih soal punuk ya. Setuju nggak? Punuk itu genetik, bukan karena pakan. Kalau saya Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Riro 27. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahi keberkahan. Video kali ini aku lagi bareng Om Bayu dari Best Goldfish nih. Ada Om Bayu. Jadi ini habis main ya dari farmnya Om Sela Karim dari Goldfish Dawet Ayu ya. Dari jam berapa tadi ya? Sebelum zuhur lah. Terus hujan loh. Niatnya mau bikin video juga di tempatnya Om Karim, cuma hujan, suaranya nggak begitu jelas. Jadi ini sekarang pindah lokasi ke tempatnya Bang John ya. Jadi Goldfish Dawet Ayu itu ada di Banjarnegara ya, Jawa Tengah. Itu ada 3 orang. Jadi Om Karim yang breedernya, Om Prasetya Arif yang sellernya ya, fokus ke seller, dan Bang John yang groomingnya. Ini mau ke tempatnya Bang John, mau lihat ikan-ikan bahan, katanya di sana ada bahan untuk groomingan lah, bahan-bahan enak. Nanti sama Om Prasetya juga dianterin ke sana. Tapi Bang Johnnya ternyata lagi di Kebumen katanya tadi. Tapi nggak apa-apa katanya, ke rumahnya aja ya. Oke, nanti kita lanjut waktu udah sampai di lokasi. Halo teman-teman, ini udah sampai di tempatnya Bang John ya. Ini daerahnya Susukan kalau nggak salah tadi ya. Lumayan masuk-masuk. Mungkin kalau teman-teman mau kesini ngabarin dulu aja ya, biar nggak kesasar ya. Ini aku tunjukin kondisi tempat groomingnya. Jadi itu ada 2 kolam kaca ya, sekitar 3 meteran mungkin, 2 buah. Terus ini ada kolam non kaca ya, 4 buah. Cuma isinya berapa itu? Isinya 2, baru 2 yang diisi kayaknya nih. Ini mungkin masih belum ada bahan ya. Tuh, pakai mushroom. Ini bahan oranda longtail ya, oranda longtail. Red white apa sakura Om? Ini red white katanya. Ada berapa belakang kebun katanya. Belakang kebun. Terus ini model kolamnya gini ya, jadi nggak ada sekatnya, langsung plong-plongan teman-teman. Kayak di tempatnya Om Kukuh juga begini. Ini isinya jaring, batu, terus pompa ke mushroom. Nah, terus di sana sih ikan-ikan yang cakep-cakepnya di sana ya. Di sini kita lihat, kelihatan nggak ya? Ini
Ini oranda-oranda juga ya, ada Ryukin. Ini cakep nih. Tuh, Ryukin ya tuh. Rapih. Terus tapi kebanyakan masih 89 ya. Ini cakep juga tigernya. Ini kolamnya filternya sama kayaknya di situ tuh. Pakai mushroom juga ya. Aku lihat tank satunya. Ya, ini ada. Di Dawet Ayu juga ngebreed manfish juga ya. Selain ngebreed ikan koki, ada manfish juga. Ini rancu, terus rancu lagi. Kebanyakan lagi banyak oranda ini ya kelihatannya. Itu ada iwak wader, iwak waser. Ini oh ini enten isine, Pak. Oh, enggak ini enten. Ini ada isinya ternyata teman-teman. Manfish kayaknya sih. Cuma nggak begitu jelas airnya ya. Nah, ini tank buat display nih. Nah ini teman-teman, aku udah ketemu sama Om Karimnya tadi ya. Ini Om Karim baru datang lagi nih habis mandi ya, meling banget tuh. Nah ini jadi Om Karim ini singkat ceritanya itu sebagai breeder di Goldfish Dawet Ayu. Tapi mungkin lebih jelasnya bisa diperkenalkan dulu ya Om Karim. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Goldfish Indonesia ya semua lah. Nama saya ya umum dipanggil Karim. Asli saya Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya di sini sebagai breeder di tim saya, ya tim kita Goldfish Dawet Ayu Banjarnegara. Kalau untuk Facebook saya ada di, ya banyak teman-teman kenal, Celia Karim, itu Facebook saya. Oke baik teman-teman semua, ini ya sampel ikan-ikan kita, baby kita ini yang sudah di grooming, sudah masuk kolam yang sebelah sana. Mulai dari yang kecil, nah ini segini sekitar 7 cm, nah itu udah mulai masuk di kolam yang tadi itu. Nah nanti sampai mungkin ya kalau long tail mungkin bisa sampai di kategori baby lah, 11 gitu, 11 cm. Ini kan masih sekitar 9 lebih, masih di situ. Nanti kita pilih kembali untuk yang kategori-kategori yang bagus seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini. Kenapa kita melakukan treatment seperti itu? Kalau di Dawet Ayu ya untuk menjaga kerapian ikan, terutama ikan-ikan berdorsal yang notabene sangat rentan terkena arus atau bertabrakan. Kenapa kita memilih populasi di lebih sedikit di tempat yang luas? Satu, meningkatkan pertumbuhan. Kedua ya menjaga agar ikan tidak terlalu padat, nanti bisa merusak fin-fin ikan seperti itu, karena sangat rentan untuk ikan-ikan berdorsal. Ini sekarang kita lagi berada di, oh ya kebetulan di tempatnya groomer kita tim Dawet Ayu ada 3 orang. Saya pribadi, Karim sebagai breeder, ada Mas Kukuh dari kita juga ada. Itu untuk ya sebagian ikan-ikan kita, untuk sellernya bisa hubungi Mas Kukuh langsung, mau nyari-nyari ikan dari Dawet Ayu bisa Mas Kukuh. Ya sebenarnya dari tiga-tiganya bisa, cuman di kita ada bagi tugas
untuk lebih banyak di pembelian atau kontak personnya lah untuk ikan-ikan dawet ayu lebih ke Mas Kukuh atau Facebooknya Prasetya Budi. Nanti monggo dikenalkan sendiri. Yang ketiga ada Bang Jono. Mas Jono itu selaku groomer kita. Kita lagi bertempatan di sini. Ini tempatnya Bang Jono. Tempat-tempatnya seperti ini. Dawet ayu untuk ikan-ikan yang bagus, yang fancy sampai yang show ada di sini. Dia khusus grooming dari ikan-ikan dawet ayu. Ya kebetulan yang punya rumah sedang tidak ada di rumah, sedang jalan-jalan ini. Ada tamu saudara Dari Lampung. dari Lampung apa di mana tadi? Ini sama, kalau di sini kan fasilitas grooming ya Om ya. Ya, sih. Start masuk fasilitas grooming itu dari size atau umur berapa biasanya? Kita lebih ke size Mas. Jadi soalnya grooming itu kekuatan, maksudnya ikan lebih ke size karena di sini sudah filtrasi. Filtrasi itu harus ikan ya udah siap berenang, keseimbangannya dia di tempat-tempat yang sudah ada filtrasinya otomatis keluar arusnya. Jadi lebih ke size. Rata-rata ya mulai masuk pindah di sini rata-rata 6-7 cm sudah dipindah ke sini untuk kategori yang ikan-ikan ya sudah kita pilih lah kategori bagus untuk dibesarkan. Kita langsung pindah ke sini begitu. Kalau di sini itu ngebreednya ada apa aja Om? Misalkan ada ikan-ikan uniknya atau yang umum-umum aja ini? Enggak, kalau di dawet ayu masih umum seperti yang banyak teman-teman semua kenal. Untuk saat ini sedang fokus di Oranda Longtail, Sotel, dan Ryukin. Seperti itu. Untuk rancu sedang belum. Oh, rancu lagi nggak Ya, ada rancu ya. next. Kedepannya kita tetap rancu. Kebanyakan tadi kan udah aku tunjukin ya, emang lagi banyaknya itu Ryukin sama Oranda. Oranda. Betul. Nah, kalau di Goldfish Dawet Ayu ini ada nggak sih ikan-ikan yang favoritnya yang untuk di breed itu ikan apa sih? Kalau favorit semua, Om. Favorit semua. Semua favorit saya. Tapi untuk pribadi saya sendiri, kalau saya lebih suka rancu. Saya pribadi lebih suka rancu begitu. Rancu sama Ryukin lah, saya lebih suka. Rancu Ryukin ya. Untuk kategori semua, kalau ada kita semua bikin. Ya karena kalau langsung semuanya nanti fokusnya kurang, jadi harus salah satu dulu. Sekarang mungkin lagi di fase Oranda karena Ryukin, karena sudah lama juga tidak ini. Ya kita fokus dari dua jenis itu dulu. Untuk rancu sementara belum. Nah, untuk lama grooming di sini biasanya berapa pekan, minggu atau bulan gitu, atau nggak ada target Om? Sebenarnya tidak ada target, cuman lebih ke misalkan dari size kita masuk 5, 6 atau 7 cm seperti itu. Nanti untuk 1 bulan ke depan kita sortir kembali kriteria kategori ikannya, yang mana yang masuk fancy, high atau show, yang mana harus lebih ditingkatkan lagi atau dijual saja begitu ya. Seperti itu. Nanti yang apa namanya yang kurang atau yang maksudnya ada minus lah, ada kurang ini untuk pasar, kategori orang-orang ngomong itu pasar, ya kita jual lebih awal karena ya saya sudah lebih naik. Untuk dipiara masih bagus, ikannya besar masih bagus, cuman mungkin kategori yang lebih ada kekurangannya seperti itu. Kita jual lebih awal untuk mengurangi ya tempat dan kosnya, lebih ke situ. Nah, ngomong soal tempat nih ya Om ya. Di sini kan ada 2 kolam kaca ya, bisa Ya, dijelasin dimensinya dan populasinya berapa ya? Ini kolam kelebaran 1 meter, panjangnya dia 3 meter, tingginya 1 meter. Gitu. Untuk jadi kedalaman air sekitar antara 85 lah di sini ketinggian air. Untuk yang kategori biasanya segitu. Untuk isi kita menentukan size. Kalau size-nya masih dalam waktu di kolam yang lain pembesaran gitu udah kita pilih, mungkin ukurannya belum terlalu ini, ya kita masukkan di sini bisa sampai sekitar 30 ekor. Satu kolam ini 30 ekor.
seiring berjalannya waktu antara 1 ya 2 minggu lah. Nah, kita lihat perkembangan ikannya. Kalau yang kurang ya kita pindah lagi seperti itu. Untuk umum ya rata-rata di 20-an sampai 25. Untuk size paling sampai di 11 cm lah. Kelas baby kalau long tail. Nah, paling sampai segitu. Kalau udah di 11 cm rata-rata kita jual seperti itu. Kalau yang lebih indukan beda lagi. Oke. Kalau di sini apa ya namanya, perawatannya itu ada trik-triknya nggak sih? Maksudnya kan tiap breeder mesti tiap penghobi beda-beda lah ya Om ya. Iya. Untuk di sini gimana? Karakter airnya atau dari pola pakannya gimana Om? Kebetulan ini air dari kolamnya Bang John, ini daerah sini tempatnya Bang John itu dari sumber mata air. Jadi bagus ya, sudah menurut kita sudah bagus, airnya ndak perlu diapa-apakan. Jadi kalau di sini paling 1 minggu sekali kita running, kita kasih water tank lah. Sekitar 30% seperti itu saja. Untuk pakan pakai pellet, pakan alami atau mix Om? Mix, di sini mix. Pakan alami karena ini masih baby, rata-rata kolam ini isinya baby. Ya kadang ada yang besar, tapi tetap di kolam yang sebelah gitu. Untuk yang size lebih gede, kayak kategori ikan yang masih ya kayak untuk sio kayak gitu, kita pisah gitu. Kalau yang di sini rata-rata sebelah sini yang dari kecil, dari baby, menggunakan cacing sutra, cacing beku atau sejenisnya itu, dan pelet saja. Nah ini Om Karim, sini kan udah ada sampel-sampel ikan hasil Ya, breedingan ini ya. beberapa asal diambil tadi. Ya kita sampel aja lah Ya, ya. siap. Nah ini kasih tips dong buat teman-teman penonton ya. Milih oranda dulu dah ya. Oranda dulu itu mau yang long tail boleh, mau yang short tail boleh, itu kriteria yang harus diperhatikan lah. Kalau masalah suka mana kan selera ya. Iya, siap. Tapi ini buat patokan lah. Gimana sih milih bahan yang misalkan kita kepengen ikannya nanti bagus dan sesuai harapan, kan harus milih dari bahan dulu ya. Ya. Nah itu kriterianya itu yang harus diperhatikan apa aja Om? Untuk yang paling utama gitu, menurut saya pribadi, oke. Kalau untuk khususnya hobis atau ya yang suka grooming dan sebagainya, teman-teman, tips saya untuk mencari ikan yang bagus dari suatu farm, langsung menghubungi breedernya saja. Karena secara tidak langsung ya pasti gitu, bukan tidak langsung lagi. Breeder lebih tahu karakter ikan itu, bagaimana indukannya, dia pertumbuhannya bagaimana, itu lebih tahu gitu. Terus untuk yang umum tip-tip ya untuk ikan ya, yang penting anatomi dia bagus, tidak cacat, untuk kayak fin rapi, bentuk tubuh kayak untuk ya itu anatomi lah, bentuk tubuhnya bagus, tidak mungkin kayak terlalu tinggi pangkalnya atau terlalu pendek, terus pangkal buka ekornya terlalu buka atau terlalu nutup, seperti itu ya. Terutama untuk itu fin sama body. Nek baby dia kan bertumbuh nanti juga akan bagus, tapi ya kita upayakan yang sudah terlihat bagus kita ambil, karena ya harapannya akan jadi bagus seperti itu. Kalau untuk tadi kan soal fin ya. Ya. Kalau misalkan dari kecil itu lurus lah, tegak ya, Ya. tegak lurus. Tapi ketika berjalannya waktu ada kemungkinan nggak bisa misalkan ujungnya bengkok atau patah atau gimana? Itu kalau pengalaman saya Oke, kalau saya jawab pertanyaannya, kalau untuk pengalaman saya pribadi sebagai pencinta ya, penghobi sama ya budidaya ikan mas koki lah, faktornya banyak Mas. Kadang ada orang yang ya untuknya penghobi, dia bisa kayak untuk membahas masalah fin dia yang tadinya lurus bisa jadi bengkok. Satu, bisa dipengaruhi karena tempatnya yang kurang dalam untuk oranda, arusnya terlalu besar, dia terlalu terserang
arus air, nanti dia membentuk dengan sendirinya, karena notabene ikan muda itu tulangnya masih muda, masih bisa, ya belum mateng lah, cara itunya belum kuat gitu, nanti bisa doyong lah, bahasa di sini doyong miring gitu kalau tadi awalnya bagus. Dan yang kedua, faktor kedua, nah kadang orang terlalu sering memegang ikan, rese lah bahasanya, itu ikan sedang di grooming sering dipegangi, di apa di video atau di gimana kan. Ikan itu kalau dipegang kan bergerak, apalagi oranda. Nah, dia dipegang pas finnya terutama dorsal itu sama dia ketekan gitu. Nah, nanti karena dia tulangnya masih muda bisa patah seperti itu. Jadi ya saran saya kalau sedang menggrooming khususnya oranda longtail yang notabene finnya panjang, ya jangan sering-sering dipegang lah, biarkan dia bertumbuh bagus. Misal pun dia mau memegang video atau pengen megang ikannya, ya yang hati-hati pegang bagian perut, biar dorsalnya dia tidak ketekan, aman di atas gitu. Seperti itu, jangan miring atau begini atau dibalik, apalagi dorsalnya di bawah itu kurang masuk. Janganlah, kalau bisa ya ambil pelan-pelan, kalau mau diangkat ya dipegang perutnya biar dia berdiri posisi ikannya, baru dimasukkan pelan-pelan biar dia tidak berontak. Nah, kadang-kadang rusaknya di situ. Faktornya terpegang, bisa dari situ. Bisa juga terkadang ya kolam kita belum selalu, walaupun jernih atau bagaimana, kadang terdapat kutu atau bagaimana, itu harus dijaga baik-baik. Nanti karena seperti kutu jet apa ya, kalau di sini bahasanya kutu jarum, itu kalau sudah kutu tulang lah bahasanya, kutu tulang itu kalau sudah menggigit di situ dia bisa membusuk dan merusak fin tersebut. Seperti itu. Paling ya menurut saya cuma 3 itu sih yang faktor harus diperhatikan memelihara oranda, khususnya yang ekor panjang atau long tail ini. Terus kalau oranda kan ada yang bodinya panjang, ada yang bodinya short lah kalau kita bilang ya Om ya. Iya betul. Nah itu sebenarnya itu menandakan nggak sih, maksudnya ketika bodinya short dia akan short, maksudnya nggak besar, misalkan katakanlah jumbo, dan yang panjang akan pasti panjang kayak gitu. Itu jadi faktor enggak? Ya tergantung, kalau itu masih tetap faktornya ke cara pelihara ya, genetika tetap berpengaruh. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk ikan yang lebih panjang atau lebih pipih lah, lebih dominan, itu biasanya dia bisa lebih gede seperti itu. Tapi kadangkala bentuknya untuk saat size seperti itu kurang berisi seperti ikan-ikan yang sudah mungkin ukurannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang, sudah membentuk, dia akan lebih cepat berbentuk lah, lebih bagus seperti itu. Tapi mungkin kalah di ukuran, dia akan lebih kayak seolah-olah tidak besar gitu. Tapi untuk kayak pribadi, hal seperti itu tidak terlalu menjadi masalah atau problema, karena di sini yang dinilai keindahan ikan bukan hanya karena dia ikannya besar. Ikan kecil pun kalau dia bagus, nilainya tinggi, dia bagus. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, size bukan patokan. Saya lebih ke keindahan ikannya, seperti itu. Jadi tidak harus seorang breeder harus breeding atau punya ikan yang mau jumbo aja, yang bagus itu kan yang mau jumbo. Enggak, kalau menurut saya, khususnya saya di Dawatayu enggak. Saya lebih ke tingkat bagus, balance, bodinya cakep, kepalanya berisi, ekor-ekornya sesuai, tidak terlalu panjang atau bagaimana, dan ya otomatis dilihat enak. Seperti itu saja. Untuk pemilihan bahan ryukin nih Om, gimana, apakah sama? Kalau ryukin kan memang sama-sama ada dorsalnya ya, cuma kan ada punuknya tuh. Betul. Nah itu ada enggak sih misalkan patokannya, misalkan oh ini bisa punuknya tinggi nih, oh ini enggak nih, kayak gitu, ada enggak sih? Kalau itu sebenarnya ada, tapi kalau di kita itu lebih kebanyakan karena dia
lainnya bagus, maksudnya indukannya bagus, dia berpunuk. Ya walaupun tidak semuanya jadi dalam satu kali breeding, satu kali anakan itu, ya kita kan kenapa dinamakan sortir? Ya kita umpamakan terutama untuk Ryukin, kalau kita lebih fokus ke pangkal ekor, jangan terlalu tinggi atau terlalu bawah, terus ekornya dia terlalu nutup atau terlalu ngebuka. Dan yang paling diutamakan lagi di dawet ayu itu antara fin dayung bawah dengan dorsal sebisa mungkin dia harus lurus. Saat dia berenang, dia berdiri tegak, proporsional antara dorsal atas dengan fin bawah dayung 2 itu dia harus sejajar posisi. Itu hal penting yang kita utamakan di Ryukin, karena notabene Ryukin tidak memiliki kepala dan bentuk badannya ada punuknya berat di atas, ada beban lebih tersendiri. Keseimbangan Ryukin menurut saya paling penting dari itu. Tingkat kerapian di antara dorsal dengan sirip yang bawah, ditambah sudut pangkal ekornya harus ya paling tidak sejajar dengan mata. Garis belah tengahnya ikan itu ekor, pokoknya tengah-tengah pangkal ekornya itu, ekor belakang ini sejajar dengan mata. Ya walaupun nanti dia mungkin punuknya ada yang bagus sekali, ada yang kurang bagus sedikit, setidaknya dia tidak renang yang kebanyakan orang itu Ryukin gampang salto, SB dan sebagainya. Nah, itu karena anatominya kurang bagus. Seperti itu kebanyakan penyebabnya itu. Karena dia nggak punya kepala, ekor, apalagi untuk Ryukin yang ekor pendek seperti itu, rentan untuk kebalik, gaya renangnya nanti jadi kurang bagus karena bentuk ekornya, bentuk apa ya, terutama di situlah di dorsal dengan fin dayung bawah itu tidak sejajar, lurus gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, masih soal punuk ya. Setuju nggak punuk itu genetik bukan karena pakan? Kalau saya iya. Kalau saya setuju. Pakan itu hanya support saja. Sebenarnya untuk kategori pakan semua sama. Karena kandungannya di situ kayak ya, untuk saya pribadi mungkin ya pengalaman saya kurang jauh atau gimana saya kurang tahu. Menurut saya semua pakan yang ada sekarang yang diutamakan hanya protein, protein dan protein. Ya kalau memang genetiknya dia bagus, berpunuk, punuknya besar, tinggi, tebal seperti itu, ya pakan apapun pasti dia tinggi seperti itu ya. Terutama untuk kayak untuk kelas baby yang masih baby kecil, dari kecil kita lebih ke pakan hidup menggunakannya itu, seperti dari kecil sudah menggunakan kutu air atau artemia sama cacing sutra. Itu mendukung sekali untuk membentuk punuk juga, dan tingkat untuk dia lebih bisa tumbuh, usahakan kolamnya agak dalam dan arusnya tidak kencang atau tenang seperti itu, tapi oksigen masih tetap bagus, kualitas oksigen di airnya masih bagus, tapi dia tidak ada arus atau tenang. Otomatis dia ikan berenang dengan santai, berdiri tegak, nanti punuk itu akan tumbuh di posisi kolam yang tinggi, air level apa ketinggian airnya ya di 70 atau lebih lah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke teman-teman, ini sedikit ya untuk penjelasan yang tadi saya katakan lah. Ini untuk tipikal ikan-ikan yang long body, nah seperti itu lah. Ini yang round body atau short lah, lebih bulat seperti itu lah. Kalau baby memang terlihat dia agak lebih kurus, belum berbentuk, belum enak dilihat, tapi sebenarnya untuk masalah body lebih ke untuk kategori ikan-ikan yang bodinya lebih bulat dari kecil seperti ini, atau bisa dikatakan short body atau round body, itu dia akan lebih cepat bulat, lebih cepat enak, mungkin berjambulnya nanti lebih cepat besar seperti itu. Untuk kategori long, nah nanti dia ada ya mungkin dia nanti di junior dimulai dari 13 cm sampai ya
antara 12 sampai 13 cm dia sudah mulai berisi, sudah mulai bagus. Dan biasanya yang memang seperti ini dia akan lebih cepat sampai size besar seperti itu. Ya harus bersabar untuk kategori yang model tipikal ikan-ikan pipih seperti ini, tipis lebih long body ya harus bersabar, jangan buru-buru mintanya cepat jadi, cepat bulat atau bagaimana seperti itu. Kalau short body lah, kalau pengen yang cepat ya lebih dominan cari yang ngeron lah, round body dia sudah bulat seperti itu. Ya sedikit yang menjelaskan yang tadi penjelasannya. Ini contoh ya, itu dia yang saya bilang kenapa saya memilih Ryukin lebih ke masalah fin dan dayung yang sejajar. Nah, seperti itu kurang lebih dia dari mulai duri dorsal itu depan sama sirip bagian bawah yang dua ini, sirip dayung bawah itu dia sejajar, satu garis lurus dari situ. Insya ya bisa dikatakan dia tidak gampang nungging atau kebalik karena dia bisa mengimbangi bodinya yang besar, lebih besar dari bodinya, lebih besar dari ekornya untuk Ryukin yang kategori ekor pendek seperti itu. Oke teman-teman semua, sekian dari saya Mas Karim dari Dawet Ayu Farm. Goldfish Dawet Ayu Banjarnegara. Ya kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau tidak sama dengan mungkin dari senior-senior yang lain, dari farm-farm yang lain untuk penjelasan saya, ya mohon bimbingannya, kita sharing sama-sama. Yang intinya nantinya untuk kemajuan Mas Koki, jadi sama-sama tahu bagus, kita bisa lebih meningkatkan kualitas ikan itu sendiri, makin banyak dicintai. Nah, untuk kategori ikan hias yang pasti jangan takut memelihara koki.